Dia datang ke bosnya, bos, saya pamit undur diri, saya tidak jadi kerja. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan bos harapkan. Masalahnya di mana? Tidak tahu bos. Waktunya sama, dari jam sekian jam kekuatan sama. Coba ambil tampakmu sini. Selama kamu kerja di sini, berapa kali kamu mengasah tampakmu ini? Tidak pernah. Masalahmu di tampakmu. Diasah sekarang. Diasah, kemudian hari berikutnya betul. Tidak hanya 10, bahkan mampu 11. Kita para guru, para ustadz dan ustadzah kadang-kadang sama. Lupa mengupgrade. Kok susah ya anak diajarkan? Perasaan ya, gini ya. Kita nggak pernah mengupgrade. Ilmu kita sebatas mana? Pengetahuan kita tentang anak sebatas mana? Nggak usah jauh-jauh. Guru kami sendiri kemarin di Madrasah At-Taqwa sampai saya tungguin istirahat. Sekarang istirahat setengah jam. Buka YouTube, buka Google, apapun, cari apa yang bisa membuat Anda menambah maklumat pengetahuan tentang anak. Baru setengah jam. Setengah jam berikutnya saya masuk. Karena sebelum itu saya tanya, 2 pekan terakhir ini, Ustadz dan Ustazah, saya tanya, mohon maaf, 2 pekan terakhir ini, siapa yang sudah membaca kitab tentang pendidikan, kitab tentang bagaimana mengelola anak-anak usia 12, 13 dan seterusnya, anak perempuan? Gak sempat Ustaz, saya lagi fokus sama anak dan suami. Jadi yang sempat itu cuma 1 orang di antara 19 guru-guru. Jadi wajar, nggak tahu ngapain itu wajar. Maka saya buka. Begitu sudah buka, lihat, terserah antum mau buka siapa, dari mana sumbernya sekarang, tahap awal atau buka. Saya suruh jelaskan satu-satu Pak Imam. Oh, yang saya dapatkan dari Ustadz Bendri, begini Ustadz, kalau anak begini, begini. Sebelumnya tahu enggak? Jadi kita, kesalahan utama itu kita yang tidak mengupgrade diri kita. Terlalu asyik dengan anak-anak kita, terlalu asyik menikmati apa yang sudah ada, sehingga kita merasa puas dan lupa dengan diri kita bahwa kita perlu kajian. Ya? Nah, disinilah kita perlu mengingatkan kembali bahwa perlu mengupgrade. Ya. Baik, lalu apa kaitannya dengan video yang sudah kita saksikan? Ya, anwa'ul murabbi fi tarbiyatil aulad. Jenis murabbi dalam mendidik anak. Ya. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nampak tak nampak ya? Saya bacakan kalau tak nampak ya. Yang pertama, itfa'iyun. Sudah kita lihat di video tadi, itfa'i itu adalah memerankan seorang guru, seorang murabbi, tapi perannya seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, tugasnya apa? Tidak ada. Kapan mereka bertugas? Kalau ada musibah. Kapan mereka datang? Kalau di telepon. Banyak guru-guru saat ini tugasnya seperti pemadam kebakaran. Kita bukan meremehkan mereka, tidak, hanya mengibaratkan. Karena memang tugas mereka mematikan api, menyelamatkan orang yang mau bunuh diri. Setelah itu, Masya Allah, capeknya luar biasa, kadang-kadang tidak dihormati. Ya, capek Pak, Bu. Jadi guru yang hanya seperti pemadam kebakaran. Tahu-tahu dapat telepon, Bu Ida, maaf, ada murid Bu Ida ini kedapatan ngambil barang di sini. Kaget gurunya. Hah? Kaget. Kenapa? Karena hanya menunggu musibah, nggak tahu kebiasaan. Kaget, kita kaget terus. Karena kaget langsung buru-buru datang. Ya, apa yang dilakukan ketika mendapati hal yang demikian? Tidak fokus lagi pada kenapa anak melakukan itu. Fokusnya hanya satu, memadamkan api, menyelamatkan orang yang mau meninggal, dan seterusnya.
Maka ketika datang ke situ, yang dia lakukan apa? Dimarahi di depan orang yang menelpon. Tanpa pernah kita tahu sebabnya kenapa dia melakukan itu. Orang tua sama. Pak, anak bapak sekarang ada di kantor polisi. Ternyata kedapatan bawa narkoba. Kaget. Anakku kan rajin sholat. Anakku kan bergaulnya sama orang baik. Kaget. Kenapa? Ya, karena kita memang betul-betul cek. Jadi tanda-tanda bahwa kita ini masih memerankan guru, tetapi kita masih memerankan perannya pemadam kebakaran kalau kita menanyakan langsung masalah. Ya, langsung laporan ke Pak Imam. Pak Imam, anak saya itu, anak kelas saya, ya, kok makannya berdiri terus? Ya, itu tanda-tanda dia cukup ingin yang menyelesaikan bukan dia, Pak Imam ya yang menyelesaikan. Pak Imam, gimana tuh? Pak Imam datang selesai. Kan begitu pemadam kebakaran. Tapi kalau dia memerankan seorang murabbi, seorang guru yang baik, dia akan sampaikan, Pak Imam, jadi ada anak fulan ini namanya fulan, makanya sampai saat ini berdiri. Kira-kira Pak Imam tahu nggak di rumah bagaimana orang tuanya? Sebelum dia sekolah di sini dulu gimana? Itu dia cari sebabnya kenapa? Kenapa? Karena kita bahas di sini. Akibat kurang dihormati, kurang dimuliakan anak, dia akan melakukan kenakalan. Dia akan merusak barang, dia akan mengganggu tamu yang datang ke rumah, dia akan teriak-teriak. Itu semua bukan karena keinginan dia, fitrahnya dia itu tidak ingin seperti itu. Kenapa? Cuman satu, ingin mendapatkan kehormatan dan dihormati serta dimuliakan. Tidak lain anak kita. Maka profesi yang pertama ini adalah ada banyak murabbi yang memerankan dan menjadi dirinya sebagai pemadam kebakaran, hanya menunggu musibah dan kekacauan. Dilihat saja, ya kan? Oh aman, tidak ada laporan, jalan. Ya, kalau ada laporan langsung fokus pada masalahnya. Ada anak yang laporan, Ustaz, guru kami begini, tidak mencontohkan. Apa yang dilakukan kepala sekolahnya? Pindahkan langsung. Kenapa? Dia nggak pingin tahu apa masalahnya, pokoknya dia melakukan kesalahan, pindahkan. Tetapi kalau dia betul-betul memerankan guru, dipanggil dulu. Atau sebelum dipanggil, kenapa ya dia melakukan ini? Padahal sebelumnya tidak. Makanya di dunia, kalau dalam bahasa itu ada istilah ilmu mantik. Syekh Buti itu ulama yang terkenal di Damaskus, di Suriah, tempat kita kuliah. Posisi beliau terhadap pemerintah jelas, tapi sebagian orang menganggap beliau ini pro terhadap Bashar al-Assad. Sebelum itu Masya Allah beliau itu ya menjaga suasana. Tapi di akhir hayat beliau, sebelum beliau syahid, tiba-tiba dalam tulisan beliau itu seolah-olah dan terkesan beliau mengiyakan dan ikut kepada pemerintahan. Sehingga pada waktu itu ulama-ulama besar menganggap bahwa beliau ini tidak perlu dihormati karena sudah tahu pemerintahan di Damaskus seperti ini, kok masih dibantu, kok masih di dalam tulisan beliau. Itu yang bisa menilai bagaimana posisi Syekh Ramadan Al-Buti itu hanya orang yang pernah belajar ilmu mantik. Dia baca buku-buku sebelumnya tidak pernah mengungkapkan kata-kata demikian. Tiba-tiba muncul buku baru, ungkapannya berbeda. Maka orang yang paham, ini bukan gaya tulisan beliau. Ini ada sesuatu yang beliau ingin sampaikan.
bahwa saya menulis ini saya tidak ingin terjadi fitnah yang lebih jauh lagi. Paham? Ya, tapi kalau orang yang tidak tahu ilmunya, sama seperti tadi, begitu ada gurunya yang tidak sesuai dengan keinginannya, laporan dari anak murid, langsung pindahkan, keluarkan, tidak mengerti, padahal selama ini dia baik, tiba-tiba melakukan kesalahan. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tetapi dia tidak mampu untuk menyampaikan itu. Yang kedua, makanya tadi kita saksikan video bagaimana pemadam kebakaran. Yang kedua tadi kita saksikan bagaimana asiknya menikmati penampilan topeng monyet. Ya, kita semua pernah melihat, pernah menonton. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana cara menaklukkan dan mendidik atau memaksa hewan-hewan itu untuk bisa patuh. Ya, kalau kita teruskan tadi ada video yang selanjutnya, tangan diikat ke belakang, ya, monyetnya itu, kemudian ininya dipasang rantai, kemudian diikatkan ke atas sehingga dia begini dan kakinya di atas tanah. Kenapa? Karena kepingin agar menyalahi fitrah. Fitrah mereka kan jalannya kakinya 4. Supaya bisa jalan berdua, kakinya 2, yang atas diikat, kemudian kepalanya juga diikat rantai ke atas, sehingga berdiri begitu. Sekian lama. Lihat, kalau sudah mulai ngamuk dipukul, kemudian dikasih latih lagi untuk menggunakan helm. Nggak mau dipukul, menggunakan. Masya Allah, sampai hewan ganas pun, singa, beruang, takluk. Jadi pemukulnya itu penuh dengan paku-paku, ya, untuk melatih beruang kutub. Itu begitu nggak mau nurut, geduk, ya. Makanya lompat, duduk, habis itu kasih makan, ya. Lumba-lumba sama. Kadang-kadang kita lihat matanya sampai pejam. Itu bukan karena dia senang, karena perbedaan alam. Dibawa dengan mobil yang tanpa air dari kota ke kota, dimasukkan lagi, dia merasakan gelapnya luar biasa sehingga dia tak mampu membuka mata, cuma mendengarkan suara, fluid dan arahan, dia ikuti. Nah, apa kaitannya dengan kita? Kaitan dengan kita murabbi kebanyakan ingin menjadi penakluk, pengen anaknya nurut patuh tanpa memikirkan perasaannya. Duduk, tulis, ya, dia nggak mau ada kata-kata bantahan. Ini model murabbi yang kedua, ingin menjadi seperti penakluk hewan. Ini banyak orang tua yang seperti itu, banyak, ya. Makanya rumah itu seperti neraka. Dia nggak mau lagi datang ke sekolah. Kenapa? Takut kebayang gurunya itu kalau menjawab satu perkataan, ada ikopnya. Dan kebanyakan kita begitu, pengen anak patuh, padahal hati-hati dengan anak yang patuh. Kita lihat di sini akibatnya nanti ada, ya. Apa? Jadi yang kedua itu adalah murabbi, seorang guru kepingin atau memerankan dirinya seperti penakluk hewan. Pokoknya di-drill, nggak mau tahu perasaan anak gimana, dipaksakan. Maka hanya ingin anak patuh tanpa peduli perasaan anak. Harusnya kan kita menjelaskan, kenapa kok nggak boleh makan berdiri, dijelaskan. Nggak pokoknya, nggak ada pokoknya. Anak nggak boleh minum es, kenapa? Dijelaskan, ada kejelasan. Kalau nggak mau, dipukul. Nah, ini ternyata masih sering kadang-kadang kita lakukan. Kita nggak mau peduli perasaan anak. Makanya akibatnya gampang diprovokasi dan liar ketika jauh dari orang tua. Kan gitu. Kadang-kadang, ya, begitu dia sudah jauh dari orang tuanya, wah, merasa merdeka. Makanya orang tuanya heran. Di Kuwait atau di Qatar pernah terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan orang tuanya. Anaknya dididik tumbuh dalam kondisi yang luar biasa bagus, sering sholat puasa sunnah, sholat tahajud, sholat 5 waktu,
dan apapun yang diminta orang tuanya, naam, naam, naam. Kenapa? Karena biasa orang Arab kalau mukulnya di sini. Anaknya kalau nggak mau dipukul di bagian belakang, ya, pukul, ya, manut. Ya. Begitu dapat anaknya kuliah ke Amerika, begitu pulang sudah murtad. Dan dia katakan ke orang tuanya, Pak, Bu, saya ingin memurtadkan semua orang yang ada di negara ini. Terkejutnya luar biasa. Anak kami itu suka sering puasa sunnah, tahajud tidak tinggal, sholat wajib, jangan ditanya. Kenapa? Dia patuh karena dekat dengan orang tuanya. Karena orang tua tidak pernah mempedulikan perasaan dia. Seperti apa? Kenapa ini harus dilakukan? Tidak ada keterangan. Begitu jauh dia lihat, begitu jauh dia gampang diprovokasi. Diajak begini, langsung. Jadi jangan heran nanti ketika, mohon maaf kalau kita salah menyampaikan, salah mendidik, anak-anak kita ketika di sini 6 tahun pindah sekolah, tamat, masuk SMP. Harapan kita bisa mewarnai lembaga tersebut, sekolah tersebut, ternyata dia menjadi pembuat onar. Kenapa? Karena selama ini ternyata dia hanya paham kalau tidak patuh ada hukuman. Sekarang kan nggak ada yang menghukum di SMP misalkan. Aku bebas dong, di rumah nggak ada yang tahu juga. Nah, ya. Yang kedua itu adalah murawid, memerankan dia guru tapi dia kepingin menjadi penakluk. Siapapun ingin ditaklukkan, anak didiknya dia ingin taklukkan, bukan ingin dididik. Ya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah al-ijabi, murabbi yang selalu membawa aura positif, memiliki hubungan yang harmonis dengan anak-anak, tidak fokus pada masalah tapi pada sebab kenapa anak melakukan perbuatan tersebut, dan dia fokus menumbuhkan kepribadian yang kuat pada anak. Ya, contoh begini, di Prakutak ada kita ya, Prakutak ada, memang ada. Prakutak ada di kaki namanya. Apa? Kaki. Ya, mungkin di anak usia berapa saat itu? 3 tahun, 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya. Lucu-lucunya ya, ada anak yang usia segitu itu sudah dia terbiasa, dia mempunyai perasaan yang sensitif, tidak mau menyakiti perasaan temannya, tidak mau menyakiti perasaan temannya. Kalau dia ada mainan mau dipinjam sama temannya pasti dikasih. Kalau gurunya diam aja, setiap hari dia bawa mainan dari rumah, dia kepingin main di sekolah itu, tapi di sekolah sudah direbut sama temannya, dan dia sendiri mempunyai perasaan, nanti kalau aku tidak pinjami kasihan. Hati-hati ya, jangan biarkan perasaan orang lain menghakimi diri kita, mengatur diri kita. Ajarkan sesekali kepada anak, nah ini kan mainan kamu berhak dong untuk mengatakan tidak. Kamu boleh dong mengatakan jangan, hari ini aku mau bermain. Diajarkan, bukan mengajarkan bakhil, bukan, tetapi menumbuhkan kepribadian. Boleh untuk mengungkapkan tidak. Kalau kita selalu tidak enakan pakai uang, selalu memikirkan perasaan orang lain, maka perasaan orang lain yang akan terus mengatur diri kita, menghakimi kita. Ajarkan ke anak, ya. Oh, besok saja, hari ini saya mau, sehingga dia tumbuh. Oh, berarti kalau aku katakan tidak. Dia akan berani juga menyampaikan kepada uminya, Dek, hari ini kamu tidak nambah hafalan. Belum nih, hari ini adik mau menyelesaikan ini dulu, besok insya Allah nambah. Tapi kalau gak enak nanti umiku, dia paksakan Bu, akhirnya membatin. Nah, sudah siapkan hafalan belum? Padahal dia ada tugas lain yang menurut dia penting pada waktu itu. Dia tak mampu untuk mengatakan itu dia. Akhirnya lama-lama numpuk, nanti meledak gitu ya. Baik, jadi
eh, memiliki hubungan yang harmonis dan dia paham. Kalau kita lihat ya, murabi yang handal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat pernah Imam Abu Hanifah. Ini kalau sudah betul-betul paham secara keilmuan, oke, memahami konsep-konsep, mengerti, melihat orang itu sudah ngerti. Suatu saat dalam manaqibnya Imam Abu Hanifah itu dalam sebuah majelis, majelis itu dihadiri oleh laki-laki semua. Ada seorang wanita yang ingin bertanya, tapi pertanyaannya sensitif. Kalau ditanyakan itu takut diketawakan oleh laki-laki, takut nanti aibnya terbuka. Maka apa yang dia lakukan? Dia minta orang untuk meletakkan sebuah apel. Buah apel diletakkan di mejanya di hadapan Imam Abu Hanifah. Ada dua warna, satu warna merah, satu warna kekuningan. Jadi satu apel dua warna. Sebagian itu merah muda, sebagian kekuning-kuningan. Terus sampai yang meletakkan itu pada waktu itu masih kajian. Heran, ini apa yang dimaui? Orang-orang juga terkejut melihat apa yang dilakukan, nggak biasanya. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Dia ambil apelnya itu, kemudian dia dibelah dua. Setelah dibelah, kemudian dia orangnya di pojok sana. Apelnya tadi kan, sebagian kuning, sebagian merah muda. Setelah dibuka, dibelah dua, dia perlihatkan begini, supaya wanita yang menanyakan itu mengerti. Akhirnya orang bertanya, ya Imam, apa sesungguhnya yang terjadi? Jadi begini, ini murabi yang handal, ya. Sampai Imam Malik itu ya, kalau sudah seorang murabi yang sering terlatih, ya, makanya makom, mohon maaf saya berbicara sedikit masalah makom. Makom itu ada makom kasbi, ada makom tajarrud. Itu kalau dibahas itu dalam sekali. Makom tajarrud itu adalah makom di mana orang itu akan merasa terganggu ketika banyak manusia. Karena dia hanya sama Allah saja. Dia sama Allah saja. Ya. Dan mungkin makom tajarrud ini akan dikuasai oleh muridnya, lebih dikuasai dan diberikan Allah kepada murid daripada kepada gurunya. Insya Allah kalau ada waktu kita membahas masalah ini. Nah, kisah tadi kata Imam Abu Hanifah. Jadi begini, wanita itu ingin bertanya, pertanyaannya sensitif karena terkait dengan wanita. Lah, kalian ini yang hadir laki-laki semua, maka dia kirimlah apel ini, satu merah muda, satu kuning. Dia ingin menanyakan, ya Imam, kasus saya ini seperti apa? Saya ini sudah mau selesai haid, tapi masih ada flek kekuning-kuningan. Sudah suci apa belum? Makanya dipotong dua. Ketika dipotong, bukan dibelah begitu, dinampakkan isinya kan putih. Imamnya tidak berbicara, wanitanya tidak berbicara, menandakan bahwa dia pun orang yang berilmu. Sudah begitu saja. Bahwa kalau masih ada flek-flek kuning, walaupun hari ini sudah terasa suci, ternyata pas mau buang hajat ada masih ngeflek di celana dalam, mohon maaf, berarti belum bersih. Kapan bersihnya kata Imam Abu Hanifah? Kalau sudah putih bersih, tidak ada flek. Murabi Pak, ya, kenal betul dengan anak didiknya. Imam Malik juga sama ketika Imam Syafi'i datang. Imam Syafi'i pada waktu masih kecil, Imam Malik itu paling tidak mau dari anak murid yang masih kecil sebelum, dan beliau kepingin yang datang itu sudah hafal kitab Muwatta dulu biar gampang lah. Dikasih Imam pas datang langsung kata beliau, saya melihat cahaya di dalam hatimu, maka jangan kau matikan cahaya ini dengan maksiat. Murabi itu langsung sekali melihat anak muridnya tahu ini lagi ada masalah di rumah. Oh ini lagi ada masalah. Itu Masya Allah. Jadi saya ingat dulu waktu kita kuliah di Majma' Fathul Islam juga sama, ketika kita kuliah di sana, tahapan tes terakhir itu bukan ditentukan oleh hasil tes tertulis. Kita kan ada wawancara, ada tes tertulis. Lulus wawancara, lanjutkan tes tertulis.
lulus tes tertulis, terakhir yang menentukan diterima atau tidak, itu masuk ke ruangan mudirnya. Mudirnya itu Masya Allah, beliau mufti di bidang mazhab Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh para calon santri ini? Cuman disuruh masuk ke ruangan guru, nggak ke ruangan mudir ini. Mudirnya cuma begini ada, Fulan keluar, Fulan keluar. Habis itu Pak, nanti keluar semua. Ini yang perlu dipilih, ini nggak usah diterima. Tahu sudah. Jadi tidak perlu wawancara, lari lagi, sudah tahu. Oh begini ya, itu, Masya Allah, ya. Baik, murabi, ya. Guru itu idealnya begitu. Maka dari sini ruhiyah kita yang paling penting. Ruhiyah kita ini, ibadah kita seperti apa, ya. Kita dulu pernah punya tim, ya. Punya tim. Sekarang di Jogja sini ya, di mana? Di Merapi Berlabu ya, Masya Allah. Bersama istri waktu itu untuk mendampingi anak-anak di asrama. Suasana terkondisi, ibadahnya juga Masya Allah. Dia merasakan peningkatan. Begitu dia pindah dan hilang kondisi itu, kemudian sudah mulai mengalami penurunan dari sisi ruhiyah. Dia bingung ketika menghadapi anak-anak itu seperti apa, bingung, ngeblank. Padahal pengalaman dia 1,5 tahun atau 2 tahun itu sudah cukup luar biasa. Kenapa? Karena ruhiyahnya tidak terdidik, tidak terarah dengan baik. Maka Ustaz Budi itu mengatakan begini, kalau kita masih ingat, beliau kalau berbicara pengalaman itu seperti cincin, ya, cincin saya dipakai oleh Ustaz. Jadi saya ini kecil, kalau dipakai Ustaz Rizky itu tidak muat, harus dibesarkan dulu, atau sebaliknya, ya, sama-sama cincin tapi ada proses. Sama-sama mungkin saya mengucapkan A, diucapkan oleh Ustaz Rizky, pengaruhnya beda. Pengaruhnya beda. Ustaz Imam menyampaikan A, Bu Ida menyampaikan A, pengaruhnya beda. Seperti cincin pas, perlu dibesarkan, perlu dikecilkan. Artinya apa? Kalau selama ruhiyahnya tidak sama antara saya dan Ustaz Rizky, pengaruhnya akan berbeda. Kita juga sama, sudah sama-sama mendapatkan maklumat di sini, sudah sama-sama tahu teorinya, maidannya sudah tahu. Kemudian lihat pengaruhnya. Pengaruhnya itu tergantung ruhiyah kita. Bagaimana, sejauh mana kedekatan kita. Oke. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang murabbi ijabi. Seorang murabbi yang selalu membawa aura positif. Yang pertama, menjadi sumber cinta dan kelembutan. Ustaz dan Ustazah, anak-anak kita di rumah kita tidak tahu bagaimana dia diperlakukan orang tuanya, sejauh mana orang tuanya mencintai dan berlemah lembut kepadanya. Mungkin hari itu dia sangat membutuhkan rasa cinta dan kelembutan. Begitu dia tidak dapati di rumah, di mana ia akan cari? Di sekolahnya. Maka di sekolahan itu, kalau dia tidak dapatkan, maka dia akan cari di tempat yang lain. Mungkin dia tidak mau lagi sekolah, sama saja sekolah sama rumah, gak enak. Kan gitu kadang-kadang. Ya? Maka kita harus bisa menjadi sumber kelembutan dan cinta bagi anak-anak kita. Saya akan persingkat sedikit ya. Kemudian mampu mengontrol diri ketika berada dalam tekanan atau ketegangan. Kita kan kadang-kadang tegang ketika terjadi sebuah masalah, ya. Ketika dipanggil oleh wali murid, ketika wali murid curhat ke kita, maka di sini saya tulis di sini perlu latihan. Latihannya sudah saya kisahkan. Contohnya tadi seperti penebang pohon, seorang ibu yang merasa kesepian. Latihan kita perlu duduk sejenak, perlu mengupgrade diri, perlu merenung sejenak.
ya, untuk menghilangkan siapapun guru, murabbi, ustadz, jika dia memiliki rasa was-was, rasa tidak tenang ketika berhadapan dengan masalah, bisa dipastikan dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya, maka perlu ketenangan. Yang berikutnya adalah selalu lembut dan baik dalam bergaul, tapi tetap tegas. Ya. Nah, ini sepertinya juga pernah kita sampaikan ketika di amanah. Ustazah ini ya. Apa beda antara tegas dan kasar, galak? Nah, kan kadang-kadang anak-anak tuh bilang gini, kalau nyebutkan Ustadz Rizky, galak dia mah, ustadznya gak enak. Ya, karena dia belum paham, belum bisa membedakan antara tegas dan galak. Orang yang tegas, ya, orang yang punya pendirian, idealisme, itu dia akan sulit mendapatkan teman, kecuali 3 orang, istrinya, keluarganya, sama teman paling 1-2, ya, itu akan sulit untuk mempertahankan idealisme. Tegas itu begini, dan pernah kita contohkan, jenengan ngajak atau anak jenengan masih kecil, masih SD atau masih di tadi usia 3-4 tahun, pengen ngajak ayo dong main di sini, tempat bermain di mana sob? Main anak-anak yang terkenal Jogja di mana? Kids Fun. Nah ya, ayo dong Mi ke sana, atau anak murid kompak, Ustaz main ke sana yuk, ayo, ya kan? Anak, oke, kata uminya, kita mau ke sana, tapi kita buat kesepakatan dulu. Kalau di sana nggak boleh jajan, beli es krim, nggak boleh makan ini. Iya, siap. Senang namanya anak-anak. Datang ke sana, ternyata tidak hanya dia, banyak anak-anak main di sana. Dan main mereka tidak hanya bermain sambil megang es krim. Nangis dia, minta dibelikan. Kita bilang, kan sudah sepakat tadi kan, Umi tak akan belikan. Nangis, mungkin guling-guling di tanah. Orang yang melihat jenengan, Bu Ustazah, kira-kira apa penilaian mereka? Kejamnya. Atau nanti akan datang orang yang akan menjadi pahlawan. Ayo nak, sama tante yuk beli es krim. Ada banyak ya. Iya. Iya. Kita ingin mengajarkan ketegasan kepada anak, bahwa ketika sudah sepakat, maka harus sepakat. Ya? Orang yang tidak tahu begitu anggapannya, kejam lah, berapa sih harga es? Ya, jadi pahlawan, ayo sama tante sini beli es. Datang dia, ngajak. Dia nggak pernah tahu, ya Allah, betapa beratnya. Makanya orang yang tegas itu temannya sedikit, cenderung dibenci. Kita membuat peraturan, guru semuanya sholat tahajud di OA. Yang haid atau tidak haid semuanya keluar membersamai anak-anak, supaya anak-anak paling tidak, ustazahku sudah duluan, ustazah. Apa yang terjadi? Itu tidak berjalan. Ketika diingatkan, jawabannya, macam-macam, tidak terima. Tidak boleh meletakkan sepatu atau sandal di atas pagar. Kita di belakang asrama ada pagar begini. Ya, semua berlaku di asrama. Ada guru yang meletakkan sepatu di situ. Kebenaran yayasan lewat. Ditegur juga akhirnya itu. Diingatkan, Ustazah, ini kan sudah sepakat, kita tidak boleh meletakkan apa-apa di bagian belakang sini. Mukanya manyun, mulutnya manyun, bilangnya apa? Jawabnya pedas. Emang meletakkan di mana? Lemari udah penuh. Allahu Akbar. Hafal Quran, Mbak. Ya, umurnya dewasa, sulit berlaku tegas. Ya, yang ada nanti kita udahlah daripada udah, biar nanti orang yang menegurnya. Itu ya. Nah, jadi lembut tapi tegas. Aisyah pernah disampaikan di
oleh Rasulullah SAW begini, ya Aisyah, urfuqi fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala rizqi. Wahai Aisyah, lemah lembutlah terhadap orang lain, dirimu. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, sesungguhnya Allah itu kalau menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga, dallahum ala rizqi, Allah akan tunjukkan mereka untuk bisa berbuat lemah lembut. Bukan berarti nggak tegas. Marah boleh, boleh marah. Nasihat Rasulullah la talqab. Tapi ghadab itu ada dua. Ada yang mazmum, ada yang mamduh. Ya? Ada yang terpuji, ada yang tercela. Marahnya kita itu marah terpuji atau tercela? Marah untuk sebuah kebaikan, marah untuk amar ma'ruf nahi munkar, marah yang terpuji. Tapi marah yang tak beralasan, marah yang membuat anak semakin jauh, marah yang tercela. Ya? Lembut tapi tegas. Kemudian mengajarkan kemandirian dan sifat percaya diri. Kita, ya, masya Allah, kadang-kadang lupa diri. Kita membuat lingkungan namanya mantiqatul aman. Kita berikan kepada anak didik kita, anak kandung kita, kondisi yang dia merasa nyaman. Kita selalu khawatir dan khawatirnya berlebihan. Anak di usia tertentu sudah kepingin makan sendiri, tapi apa yang dilakukan orang tua? Nanti bajumu kotor, sini mama aja. Hilang kemandirian. Ya, mau ngambil sepatu tapi agak ketinggian, sudah kamu nggak sampai, mama aja, Umi aja. Nggak ada penanaman bagaimana dia harus mandiri dan percaya diri. Coba biarkan dia berpikir. Makanya anak kota dan anak desa, mohon maaf ya, secara umum itu anak desa yang belum tersentuh oleh mainan-mainan yang modern sekarang, itu mereka lebih cepat dewasa karena akal kemandirian mereka digunakan. Main, ngelihat daun pisang, oh bisa jadi kuda-kudaan. Ya, main. Anak tadi yang mau ngambil sepatu, ketinggian, dia akan berpikir gimana? Oh, angkat kursi, geser, naik. Kalau nggak kuat kan, oh, saya kan sudah diajarkan untuk minta tolong. Dia akan inisiatif. Mi, awas ekor. Ya, Mi, ditanya ya, bisa nggak? Tolong adik, kan begitu. Mungkin perlu dicatat ya. Kalau tidak begitu terlihat, tidak bisa dipasang. Ya, saya bacakan saja ya. Jadi yang banyak merusak, ya, dan penghalang bagi anak untuk bisa mandiri adalah kita para guru dan orang tua. Ya. Nah, kemudian insyaallah tidak lama lagi, insyaallah ya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan keberanian. Ya, sudah tidak perlu kita lewatkan saja ini, ya. Sudah tadi mengajarkan kata-kata yang membuat dia berani seperti tadi, ya. Kalau tidak mau bilang tidak mau, jangan dan lain-lain. Memotivasi dengan kebaikan dan berbaik sangka. Selalu ajarkan anak, ya. Ya, motivasinya dengan kebaikan. Kita motivasi dengan kebaikan. Anak yang sudah sering dan terbiasa dimotivasi dengan kebaikan, itu di mana tempat dia akan mencari tempat yang baik. Kita pernah baca apa beda dan bagaimana memahami antara mata lebah dan mata lalat. Sudah tahu. Itu kalau kita ambil hikmahnya, jadi lebah itu diletakkan di tempat manapun, dia tetap ingin cari yang terbaik.
Dia berangkat ke Amerika, belajar di sana. Pasti yang dia temui orang-orang baik. Kalau orang ngomong, oh susah di Amerika itu, kemana-mana ketemunya ini. Tapi karena dia sudah terbiasa dari awal, berhusnuzon, diberikan motivasi yang baik, di sana dia langsung bertemu dengan orang baik. Kami waktu ke Jepang juga sama, kepikir di sana hubungan pakaian mereka bagaimana. Datang ke sana, kok rasanya sulit mencari orang-orang yang sering kita dengarkan perkataan mereka. Yang kita temui para calon doktor, mereka untuk, jadi yang saya amati ada hampir 3 orang dokter, calon dokter di sana. Mereka itu Masya Allah, cara mereka untuk menurunkan ego, melatih kesabaran, itu setiap pagi dan malam sebelum tidur mereka bersihkan kamar mandi masjid. Besok sebelum subuh mereka bersihkan. Habis itu mereka tahajud. Sekolahnya di Jepang, bayangkan, ibadahnya melebihi kita yang berada di tempat yang nyaman. Di sana itu azan saja nggak boleh keluar dari masjid. Tapi mereka mampu melakukan itu. Dan yang ditemui semuanya orang-orang baik. Kita itu dari awal dijemput oleh orang baik, diatur oleh orang baik, bertemukan dengan orang baik. Itu anak kita juga sama. Selepas dari Kota Darussalam, kita lepas kemana saja sudah jalan sendiri. Insya Allah tahu dia kemana, mana yang baik, tahu. Jadi kata orang, gak usahlah ke Solo, di Solo banyak terorisnya. Tahu dia, teroris. Orang baik serta tahu dia. Jadi seperti lebah tadi ya, seperti lebah. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Menjadi sandaran dan tempat kenyamanan bagi anak. Anak sudah sering mendapat perintah di rumah, maka di sekolah kita berusaha menjadi sandaran anak. Dengarkan keluh kesahnya. Kenapa? Tidak lama kok, cuma hitungan jam. Sekolah di Kutak dari jam berapa ke jam berapa? 7:30 sampai 11:30. Cuman waktu jam yang singkat, itu pun tidak penuh jenengan membersamai mereka. Kalau mereka cuma ingin mengajak jenengan bermain, bercanda, memperhatikan dia, itu kok kalau terasa masih berat, ya Allah, ya itu sudah betul-betul keterlaluan. Mereka itu sudah merasa nggak tahu lagi perasaan mereka di rumah itu seperti apa. Maka penting ya memang orang tua itu dihadirkan dalam kajian bulanan itu ya. Alhamdulillah di kota juga sering ada kajian supaya apa? Paling tidak kita tahu di madrasah itu banyak model anaknya, Masya Allah, beragam macam anaknya ya. Dan ternyata banyak hal yang tidak kita tahu. Sebelum kita tahu sudah kita putuskan dan kita vonis, sehingga anak sudah tidak percaya lagi kepada kita. Maka berusaha menjadi sandaran dan tempat ternyaman bagi anak-anak. Begitu dia ada masalah di rumah, yang dia pikirkan sekolah. Begitu ada orang tanya sekolah di mana, pasti dia akan tunjukkan sekolah dia, ustadznya dia. Ya. Semua, kenapa? Karena sandaran yang terbaik bagi dia adalah sekolah. Tapi kalau anak sudah tidak mau sekolah ya banyak faktor ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah hampir selesai ya. Enam langkah menjadi murabbi ijabi yang membawa aura positif. Pokoknya keberadaan dia itu selalu ada nilai positif. Selalu, jadi orang itu melihat sudah kepingin untuk melakukan kebaikan. Sebagai sebuah contoh. Jadi kami dulu waktu di Damaskus, waktu nyantri, punya kepala sekolah, mudir. Dia tidak ngajar di kelas, tapi semua kita paham dan mengerti beliau. Tugasnya apa? Tugasnya satu. Sebelum masuk kelas, kalau di Kutat ada ikrar, kita diberdirikan semua, ya. Orangnya sudah godekan. Namanya sekolah di luar negeri internasional, dikumpulkan. Tugas beliau cuma teriak-teriak memahamkan tentang kepribadian muslim. Teriaknya apa? Al-muslimu nazifun. 3 kali diulang beliau. Al-muslimu libasuhu nazif. Terus begitu. Yang artinya lebih kurang, muslim itu bersih, pakaiannya rapi, rambutnya tertata. Kalau pakai peci-pecinya putih bersih. Setiap hari sampai saya keluar dari situ.
Sehingga begitu dengar mobilnya, tidak usah melihat orangnya, bahkan mendengar suaranya, dakul bab, Syekh dakul bab. Langsung kita terpikir, rapi, bersih, itu mah. Melihat mobilnya, orangnya nggak ada, langsung sebelum masuk kelas itu, sebelum masuk ruangan tempat kita biasa dikumpulkan beliau, ada mobilnya. Apa yang kita lakukan? Ya, doktrinnya beliau itu luar biasa. Kebaikan yang disampaikan. Makanya Yusuf alaihissalam ketika diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, sempat ada ingin rasa, tapi apa? Dinampakkan oleh Allah wajah, seolah-olah melihat wajah bapaknya. Bapaknya punya ikatan yang kuat, selalu memberikan arahan. Terbayang, oh ini salah, nggak jadi kuat, minta tolong sama Allah. Nah kita idealnya begitu. Itu motor kepala sekolah. Oh, kepala sekolah itu setiap pagi bilangnya gini, ada diingat, ada diingat. Anak-anak juga jenengan kalau main ke atap nanti tanya, Ustadz Dimyati. Mereka akan menyebutkan 1, 2, 3. Karena itu terus sering saya sampaikan kepada anak-anak. Begini motivasinya, ada motivasi yang memang secara umum, ada yang motivasi yang ini yang harus kita tekankan. Sehingga sampai penyebutan, Kutab Darussalam sudah terbayang di benak anak-anak. Kutab Darussalam 1, kepala sekolahnya datang sebelum murid. Guru iman 1, mereka ingat semua. Jadi tidak usah ingatkan. Makanya pernah sebuah pasukan, Allahumma shalli alaihi wasallam, saya lupa namanya, ya. Ketika waktu itu ingin menaklukkan sebuah daerah, kemudian orang ini tahu, mohon maaf saya tidak hafal nama dan kejadian, tapi di masa khalifah oleh siapa ya, dia tahu. Kita lihat, ini kaum muslimin ini kalau ada satu saja di antara mereka yang tidak ghadul basar, mau melihat wanita serang, pasti kalah. Atau mau melihat kekayaan, serang, pasti mereka kalah. Maka apa yang terjadi? Ketika mau masuk daerah tersebut, intan berlian digegerkan di jalan. Wanita-wanita cantik disuruh berdiri semua di jalan. Apa yang dilakukan oleh pemimpin? Dia cuma mengingatkan, pasukanku, ingat surat At-Tahrim, surat An-Nur. Udah, jalan. Jadi nggak banyak ngomong. Ghadul basar gini ya, enggak, langsung terbayang. Surat ini isinya ini, surat ini isinya ini. Jadi begitu masuk, tidak satu pun pasukan itu yang menoleh, yang melihat perempuan atau yang, maka jangan diserang. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jadi sandaran, berikan motivasi yang baik supaya kita mampu melakukan. Yang pertama, menghormati anak didik kita. Nanti kita jelaskan menghormati seperti apa. Ustaz, saya sudah hormat. Oh, belum tentu. Nanti yang dimaksud dengan menghormati seperti apa. Yang kedua, ya, nanti mungkin ini bisa saya atau di share di grup, kalau ada grup filenya mungkin ya. Tapi ini tidak apa-apa ditulis dulu. Mengagumkan, menjadi seorang guru murabi yang bisa mengagumkan. Anak kagum dengan kita, ya. Kemudian mencintai anak tanpa syarat, tanpa syarat. Kemudian yang keempat, tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari anak. Tidak mengharapkan sesuatu yang lebih. Yang kelima, menemani anak atau menjadi sahabat bagi anak. Tadi sudah sempat kita jelaskan. Kemudian yang terakhir harus seimbang. Seimbang dalam mendidik antara rumah dan sekolah, ayah dan bunda, ustadz dan ustazah, kepala sekolah dan jajaran staf guru. Sekarang kalau kita tanya masalah menghormati atau memuliakan, paling sulit kalau kata Dr. Mustafa, beliau bilang begini, saya itu paling sulit mendapatkan wanita yang mampu menghormati suaminya. Sulit ditemukan kecuali Khadijah, kata beliau.
Kenapa? Karena yang dikatakan menghormati itu adalah menerima apa adanya, kelebihan dan kekurangan. Jadi yang dianggap menghormati anak didik kita, menghormati suami kita, menghormati istri kita adalah ketika kita mampu menerima mereka dengan kelebihan dan kekurangannya. Kadang kita tidak siap dengan kekurangan. Saya tidak mencontohkan tempat lain, tempat kami sendiri. Ada anak yang tidak berubah, hafalannya juga ya Allah tidak nambah-nambah, ya. Itu dijadikan beban bagi ustazahnya, bagi ustadznya, sehingga tidak mampu untuk menghadirkan hormat kepada anak. Ada anaknya lewat, dicuekin kadang-kadang. Ya, kenapa? Karena tadi yang dinamakan hormat, menghormati, memuliakan itu adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Yang berikutnya adalah memisahkan antara perilaku dan anak. Kalau kita menyamakan perilaku dan anak, berarti kita belum bisa. Contoh ya, misalkan begini, ada anak ikut di acara kita, ikut ya. Nah, ikut acara ini, ganti-ganti nggak apa-apa ya. Ada anak kecil ikut, entah anak ustadz siapa, ustadzah siapa, atau anaknya siapa, ikut di sini. Diam-diam dia main-main, mulai mendekat, tiba-tiba dia ambil LCD, dia jatuhkan, wah, rusak. Apa yang kira-kira dilakukan oleh orang tua? Ternyata tidak hanya LCD, laptop juga dilemparkan. Apa yang kira-kira dilakukan orang tua? Oh, harganya mahal. Marah ya? Marah. Tapi bagaimana cara marahnya? Ya, kita harus bisa membedakan antara anak dan perilakunya. Kalau kita tanya, mahalan mana? Ustadz dan ustadzah jujur. Mahalan mana antara harga LCD dan laptop dengan harga anak jenengan? Ya, harga anak saya lah. Ya. Itu kalau sama itu nggak mau saya. Sekolahan sama rumah saya nggak mau. Masya Allah. Dapat jawaban ya? Iya. Dapat jawaban. Tetapi marahnya kita, mohon maaf, kadang-kadang anak kita itu menjadi lebih murah daripada LCD dan laptop. Reaksi kita spontan, ya spontan. Betul begitu ya, apalagi di tempat ramai begini, kita malu, kita apa, kita lampiaskan amarah kita kepada anak kita. Jadi seolah-olah LCD, laptop ini lebih berharga daripada anak kita. Habis kita bisa ngebayangkan. Dan ini sampai dewasa tidak akan dilupakan anak-anak rasa malu yang dia tanggung saat ini. Belum lagi ada teman mainnya di situ. Besok dia main, dia akan sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Itu loh kemarin dia dimarahi, dipukul sama omnya. Sudah selesai, rusak, dan seumur hidup dia tidak akan percaya lagi pada orang tuanya. Lantas seperti apa kita memisahkan? Bukan tidak boleh marah, tadi kan sudah kita sampai boleh marah. Caranya dipeluk, ya, sampaikan. Nah, Umi tidak marah sama kamu, tapi Umi marah sama perilaku yang ini, perilaku adat yang ini, sehingga dia tahu, oh saya itu tidak dimarah Umi, cuman yang dimarah Umi itu adab saya. Dia mengerti bahwa adab ini salah. Dia terselamatkan, rasa percayanya kepada orang tuanya lebih kuat. Esok lusa orang tuanya sudah tidak perlu marah lagi, cukup mengarahkan. Dan sudah tahu, kita punya tetangga, ya, punya tetangga. Pak Imam besok kalau main lagi kita tunjukkan orangnya ya. Cuma tamat SD ya? Dek, saya manggil saya tamat SD. Siapa? Yang punya anak 3 yang ngontrak di bilangnya dia begitu ya. Tapi kita tidak tahu benar atau tidak, katanya cuma tamat SD. Rumahnya kecil, punya anak 3. Yang paling kecil berapa? 2 tahun mungkin. 2 tahun ya. Paling besar TK. Tapi bapak ibu, rumahnya itu tidak berantakan, rapi, mainan tanaman-tanaman plastik kan, rapi rumahnya. Padahal anaknya kecil-kecil.
Kok bisa? Pendekatannya itu. Makanya tadi saya di awal saya sampaikan, belum tentu orang yang bergelar tinggi itu bisa. Ya? Belum tentu orang yang sudah punya anak sekian itu mampu untuk mengatasi satu anak yang modelnya berbeda. Belum tentu. Ternyata sampai dialog, kalau kita sebut dialog iman antara kakak dan adik begitu, dia katakan ketika anak adiknya yang 2 tahun mau mainkan ini, dia bilang begini, Dek, ini kan punya Umi, ya kan? Ini punya Umi bilang ini kan punya Allah, ini amanah untuk dijaga. Kalau mau main, mainkan, tapi nanti diletakkan tempat yang semula. Kalau nanti tidak ditaruh lagi, Umi marah. Kalau Umi marah, Allah juga marah. Keren dialognya. Tamat SD. Ya, dialog itu luar biasa. Ya. Saking dia belum bisa nyebut, ya awalnya diam. Saya kalau lewat saya salam terus, assalamualaikum. Kalau lewat itu histeris dia manggilnya kan belum bisa 2 kata, baru 1 saja. Mau manggilnya maksudnya Ustadz Dim, dia teriaknya Dim, katanya yang kecil itu. Saya sampai ketawa dalam hati. Kalau dengar ibunya mungkin nggak sopan aja, jadi dia panggilnya Dim. Kakak-kakaknya Ustadz Dim. Itu masya Allah dikasih makanan itu dia harus tanya dulu sama uminya, boleh apa tidak, ya bukan membatasi, tidak, dia mengajarkan adab. Uminya hanya ingin menjelaskan atau memastikan dia mengucapkan terima kasih atau tidak, dia laporan, boleh nggak kami ini dikasih ini? Oh boleh, sudah, terima kasih belum, senang nih, makasih Ustaz, gitu, ya. Nah, kita masya Allah ya, mudah-mudahan ya, baik. Ya, insya Allah nanti ada kapan kita ketemu orangnya ya. Kemudian apa lagi? Ya, memisahkan sikap dan anak tadi ya. Disampaikan, nah, Umi tidak marah sama kamu, tapi Umi marah sama perilaku dan adabmu ini. Jadi anak tahu, oh yang salah itu ini, ya. Jadi mereka tidak selalu merasa takut dan tidak selalu merasa ngeri sama kita. Yang berikutnya adalah yang dimaksud menghormati dan memuliakan adalah memperlakukan sesuai dengan yang ia inginkan. Jadi bukan sesuai yang kita inginkan. Kita ingin anak usianya berapa, tapi kita ingin anak kita itu seperti orang dewasa. Perlakukan mereka sebagaimana dia ingin diperlakukan. Lihat usia saja, usia dia berapa, perlakukan dia seperti itu. Jangan kita yang menghendaki, kita ingin, ya, saya kalau ingin diperlakukan, saya tidak kepingin diperlakukan seperti anak-anak. Tapi anak-anak pengen diperlakukan, pengen didengar, pengen diajak bermain, perlakukan itu, ya. Kemudian memahami usia anak, lalu menyesuaikan gaya bicara. Ya. Jadi jangan bahasa resmi terus sama anak, ya, atau bahasa tidak sopan terus. Terus sekali aja dengarkan tuh bahasa halusnya begini, ya. Diajarkan sesuai dengan usianya. Lantas apa dampak kekurangan karena kita tidak menghormati anak, tidak memuliakan? Tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah anak akan menjadi anak yang nakal. Anak suka merusak sesuatu, anak suka mengganggu tetangga, anak suka berbohong. Jadi kalau Bapak Ibu atau Ustadz dan Ustazah dapati anak murid yang melakukan di antara sekian sifat ini, bisa hampir dipastikan anak ini kurang dihormati, tidak dimuliakan di rumahnya. Kenapa? Dia melakukan itu cuman untuk dihormati, cuman ingin diakui. Jangankan anak yang masih kutab, anak yang sudah masuk di pesantren saja. Saya tahu seorang anak, mohon maaf, gaji orang tuanya itu di atas 200 juta. Dia tidak punya handphone kecuali tamat SMA, itu pun harus diarahkan, ya. Dan manut luar biasa. Tapi apa? Dia mencuri, ngambil. Ketika ditanya kenapa, dia bukan kurang duit, Pak, bukan. Duit itu dikasih bulanan di atas rata-rata temannya, tapi dia mencuri, mengambil barang orang, ya, ketahuan. Kenapa ditanya?
cuman ingin perhatian. Saya ini bukan barang. Saya ingin dong orang tua saya datang nengok saya, tanya gimana kabar, masalahnya apa. Jadi makanya anak mungkin mencuri. Besok kan kita kadang-kadang datang begitu ya, ada tamu bawa anaknya, ya, tiba-tiba mainkan apa, numpahkan air, ya kan? Itu karena kurang dihormati, kurang diarahkan. Dia paham di rumah itu main air boleh. Kenapa? Pada waktu itu dia sama orang tuanya main air, sama bapaknya di taman, siram-siraman. Anak nggak ngerti tempat yang boleh dan tidak boleh. Begitu diajak ke rumah, di rumah ada selang, udah dia main-main aja, tiba-tiba dimarah, kaget dia. Kita yang belum bisa memaafkan, kemarin saya main sama Abi, kok sekarang saya dimarah? Kan gitu. Nah, ini kurang hormat, kurang perhatian, kurang arahan. Maka lihat, ini anak kenapa? Apalagi tiba-tiba sebelumnya tidak, tiba-tiba melakukan hal itu. Baik ya, insya Allah tinggal 2 atau 3 slide lagi. Bagaimana cara mengungkapkan rasa hormat dan memuliakan anak kita? Ada banyak cara ya. Yang pertama, memberikan waktu untuk anak kita. Jangan sampai saya kenal dan tahu sebuah lembaga yang orang yang bekerja di lembaga ini, masya Allah, jangan ditanyakan wal-waroknya, ya, loyalitas mereka terhadap lembaga ini luar biasa. Sampai doktrin itu melekat, ya, ini untuk umat, kerjaan ini untuk umat, dan itu diiyakan oleh para istri mereka. Luar biasa sekali. Tapi dampaknya apa, Pak? Dampaknya yang saya amati, wallahu alam, ya, kalau yang lainnya mengamati atau tidak, anak-anak mereka itu ya Allah banyak yang tidak terurus. Pagi keluar, siang ngajar, sore dakwah, malam menerima setoran, pulang capek tidur, nggak ketemu anak, dengar cerita dari uminya nggak pernah ada. Habis capek istirahat dulu. Ya, anaknya mau cerita, kalau bawa di sekolah dia sudah menang main futsal, dia sudah menang karena ada latihan karate, karena ada latihan silat, dia mengalahkan temannya, tidak pernah hadir. Ingusnya meler, pakaiannya copang camping ya. Cuman nggak mencerminkan kalau dia anak seorang ustadz, dai, aktivis. Kenapa? Dia lupa, dia tidak pernah menghadirkan waktu untuk anak dan istrinya. Jangan sampai, betul Pak, jangan sampai. Jangan kalau hadir di situ, ya Allah. Ya, bahkan ada anak aktivis yang berani menyalah-nyalakan, membid'ahkan orang, ya, dan ternyata anaknya, ya Allah, sampai semua orang kampung itu ngomongin anaknya. Dia pura-pura nggak tahu. Kenapa? Tidak pernah punya ada waktu untuk anaknya. Dari TK anaknya disuruh masuk pesantren. Akhirnya masuk, ya, sekolah sampai SMA, anaknya sudah tidak kuat lagi. Kuliah, alhamdulillah kuliahnya di Jogja juga. Pulang rambut panjang, pakai celana ngetat. Ya Allah, ya. Nah, makanya berikan waktu khusus, ya. Kemudian berikan dia kebebasan. Bebas tapi terbatas. Bebas tapi terbatas. Membiarkan anak untuk memilih. Kalau dia mau sekolah di mana. Walaupun kita sudah ada pilihan, tapi kita juga harus punya alasan kenapa dia harus sekolah di situ. Tapi biarkan dulu dia memilih. Contoh sederhana, anak-anak kelas 2 SMA, mereka 1 tahun lagi.